Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menyaksikan video tentang strategi saya dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Perkenalkan, nama saya Robi Verly, calon guru penggerak Angkatan 11. Saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri 22 Lanjau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kali ini kita akan membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kodrat anak, yaitu bermain. Yang ketiga, kodrat anak sesuai dengan keadaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan yang kita lakukan sebagai pendidik dilakukan agar anak didik kita bisa mengembangkan kompetensi mereka sesuai kodrat mereka. Dan pada akhirnya, anak-anak kita bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mengenai kodrat bermain dalam diri anak. Di sini ada 2 pendapat para ahli yang mendasari Ki Hajar Dewantara dalam menerapkan sebuah metode. Yang pertama adalah metode Froebel. Froebel menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya. Tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Sedangkan Montessori mementingkan pelajaran panca indera, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Dan dalam penerapannya, Ki Hajar Dewantara dalam Taman Siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut. Pelajaran panca indera dan permainan itu tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Dalam proses pembelajarannya, ternyata tidak hanya mengkonsentrasikan pada pelajaran panca indera saja, tetapi permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan dasar pendidikan berhubungan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam adalah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah berbicara era yang dijalani anak. Sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai zamannya. Dalam hal kodrat zaman ini, pendidik diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Contohnya perkembangan pembelajaran serta karakteristik era peserta didik abad 20 tentu akan berbeda dengan siswa abad 21. Sehingga guru dalam hal ini wajib mempunyai kemampuan mengelola diri sesuai perkembangan zaman anak didiknya, termasuk menyesuaikan konten dan media pembelajaran yang kekinian agar disukai peserta didik. Mari kita saksikan demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SDN 22 Lanjau tempat saya bertugas. Kami telah memfasilitasi anak didik kami untuk tumbuh sesuai kodratnya dengan mengadakan program-program pelatihan sesuai bakat dan minat anak didik kami, yaitu ekskul menari, ekskul sepak bola, program literasi, dan lain sebagainya.
Lalu, untuk metode permainan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara dalam Taman Siswa, kami juga telah melakukannya. Kami selalu menghimbau pada guru-guru untuk melakukan metode pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya adalah metode permainan. Pada gambar berikut adalah contoh metode permainan dalam belajar. Gambar pertama adalah gambar permainan perjalanan menjaga alam. Gambar yang kedua adalah permainan mencocokkan kartu kata. Dan yang ketiga adalah permainan dart quiz. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus menyesuaikan kodrat alam. Kami SDN 22 Lanjau berada di daerah perbukitan. Akses sebagian anak-anak untuk menjangkau sekolah sangat sulit. Mereka harus melakukan perjalanan naik dan turun bukit. Oleh karena alam geografis seperti ini, kami menyesuaikan dengan cara memundurkan waktu masuk sekolah. Sekolah pada umumnya masuk jam 7 pagi, sedangkan kami masuk jam setengah 8. Hal ini kami lakukan agar memberikan toleransi waktu kepada siswa yang rumahnya jauh dan melewati medan yang berat. Kemudian untuk menyesuaikan kodrat zaman, para guru kami di SDN 22 Lanjau sudah bisa melakukan dan menerapkan teknologi di pembelajaran di kelas mereka. Kemudian, untuk mencari informasi juga tidak melulu pada buku pelajaran, akan tetapi juga menggunakan akses internet untuk mencari bahan ajar untuk pembelajaran siswa. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentu kami menghadapi beberapa tantangan, akan tetapi kami juga sudah menyiapkan solusinya. Tantangan yang pertama adalah guru masih belum berminat untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusinya adalah kepala sekolah harus mengimbaskan kepada guru-guru tentang penting dan perlunya mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang kedua adalah guru masih belum paham mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana penerapannya di dalam kelas. Untuk solusinya, guru harus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana strategi kami dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.